Shalom sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di malam hari ini kita kembali terhubung dalam program Night Call GPIB. Mensyukuri sepanjang hari yang sudah kita lewati bersama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga anak-anak untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Banyak kebaikan, berkat, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan. Menutup aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau melandasinya kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dan dengan sukacita kekuatan yang baru, kami melepaskan semua hal yang kami alami hari ini, dan siap untuk beristirahat dalam ketenangan karena penjagaan Tuhan. Mari Bapa bersabdalah, Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ketika di hari Minggu ini bersama-sama kita memasuki Advent kedua. Advent Minggu kedua, yang di dalamnya kita kembali memaknai akan kesetiaan dan cinta Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan manusia, ciptaan, bahkan dunia ini. Nah, di malam hari ini bersama-sama kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 dan 6. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu ini, maka di malam ini kita diajak untuk bersama-sama menyelesaikan bagian bacaan firman Tuhan di perikop ini, yaitu tentang roh Allah dan roh antikristus. Penulis dengan jelas menyatakan bahwa ada dua kelompok yang terdapat dalam dunia, yaitu mereka yang berasal dari Allah dan mereka yang berasal dari dunia. Roh yang berasal dari Allah disebut roh Allah, dan roh yang berasal dari dunia disebut roh antikristus. Nah, sahabat GPIB, penting untuk kita bersama-sama mewaspadai situasi dunia yang semakin kesini semakin mengerikan. Banyak ajaran, banyak berita, banyak informasi yang kalau kita tidak selidiki dengan baik, tidak uji dengan baik dalam kebenaran Tuhan, dalam tuntunan hikmat Tuhan, kita dapat tersesat bahkan disesatkan. Dan celakanya lagi bisa jadi kita juga dapat menjadi penyesat atas dasar-dasar yang kita tidak ketahui kebenarannya. Nah, karena itu dalam surat 1 Yohanes ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa mereka berasal dari dunia. Ini menunjuk kepada roh antikristus, di mana mereka hanya memikirkan, membicarakan, dan melakukan hal-hal yang dunia mau, yang bertentangan dengan Tuhan, yang bertentangan dengan kasih Tuhan, yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Tetapi ayat 6 dikatakan, penulis menyatakan dari mana ia berasal. Kami berasal dari Allah, dan siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami, yaitu mendengarkan pengajaran yang telah disampaikan oleh para rasul pada masa itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sahabat GPIB, dalam surat ini Yohanes ingin menyampaikan bahwa akibat banyaknya berita-berita ajaran yang terjadi di lingkup
jemaat Kristen pada waktu itu, membuat mereka kemudian terjebak, bahkan ikut arus dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, karena itu Yohanes mengingatkan supaya mereka betul-betul waspada. Jangan sampai terjebak akan setiap pengajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Nah, dengan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bersama-sama. Yang pertama, mari kita mewaspadai akan segala hal yang ada di sekitar kita. Kita harus minta hikmat Tuhan, belajar untuk mengisi dan memberi makan roh kita, roh yang Allah berikan, dengan cara hidup setia dan taat berdasarkan kebenaran Tuhan. Karena hati-hati ketika kita membiarkan diri kita ikut hanyut dengan apa yang dunia ini tawarkan, maka bisa jadi kita pun ikut tersesat dalam hal-hal duniawi. Karena itu biarlah firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk mari sungguh-sungguh kita mengasah hidup beriman kita, memperlihatkan karakter yang sungguh dan benar sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan kita iya-iya saja dengan apa yang dunia ini tawarkan. Iya-iya saja dengan apa yang dunia ini persembahkan. Tapi mari kita harus punya sikap. Aku berasal dari Allah. Keluargaku berasal dari Allah. Persekutuanku berasal dari Allah. Maka dengan demikian kita mau mempunyai komitmen yang benar akan kesetiaan kita kepada Kristus Yesus yang dihadirkan Allah demi menyatakan karya keselamatan. Mari biarkan diri kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan ketika dituntun oleh Roh Kudus, maka berarti kita juga siap dan bersedia untuk menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, penolakan, penganiayaan, penderitaan, diremehkan, dan lain sebagainya. Jangan biarkan identitas kita coreng karena kita menuruti hal-hal duniawi. Mari waspada. Roh antikristus berkeliaran di sekitar kita. Bahkan gereja pun harus waspada. Karena bisa jadi gereja menjadi alat yang menyelubungi segala pemberitaan-pemberitaan yang dapat mengaburkan iman percaya dalam Kristus Yesus. Karena itu waspada harus dimulai dari diri sendiri. Kita yang harus mengasah diri kita untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, benar dalam kehendak Tuhan, dan belajar untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Mari terus asah hidup kita dan iman kita kepada Kristus dengan bersedia menyatakan kasih Tuhan bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Kita mau menyatakan dan mendengarkan setiap hal-hal yang benar, setiap hal-hal yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan Roh Kudus menuntun, mengarahkan kita, menyadarkan kita, mengoreksi kita akan sikap hidup yang kita perlihatkan dan kita nyatakan. Tuhan menolong kita untuk dapat menghayati minggu Advent kedua ini sambil mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan kita mau belajar untuk hidup dalam kesetiaan dan cinta yang sudah kita terima dari Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu hati kita berdoa. Dalam kasih Tuhan kami terus dijaga, dilindungi dan dipelihara. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami melewati semua kegiatan hidup kami, bahkan peribadahan kami dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh mewaspadai segala situasi dunia yang terjadi saat ini. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terus mau belajar untuk dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Dan kami tidak terjebak dengan segala hal-hal yang dunia ini tawarkan. Melainkan kami diberikan keberanian untuk memperlihatkan kasih Tuhan
memperlihatkan kebenaran Tuhan melalui cara hidup kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal kejahatan, hal-hal yang tidak benar ya Bapa. Tolong tuntun dan sadarkan kami ketika kami melangkah jauh dari kebenaran Tuhan. Dan arahkan kami terus supaya kami sungguh-sungguh memahami dan memaknai bahwa kami berasal dari Allah. Dan kami mau belajar mendengarkan hal-hal yang benar dan memperkatakannya serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah gerejamu, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah dunia ini. Supaya sungguh-sungguh hanya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, dan kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu diperkatakan di dalam ciptaan yang Tuhan anugerahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami akan beristirahat, kami serahkan kehidupan kami di malam ini kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga, lindungi, sertai kami. Biarlah kami dapat melewati malam ini dengan tidur yang nyaman, dengan hati yang tenang, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat, semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru, serta pengharapan yang baru di hari-hari hidup yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami sampaikan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kita bersama dengan keluarga yang kita kasihi.